Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali penggunaan YSPT PPh Badan Rupiah tahun 2010 untuk bagian 7. Dengan materi pelaporan SPT CSV File, menu cetakan, lampiran PDF di e-filing. Kalau begitu, langsung saja dimulai dari bagian pertama, yaitu pelaporan SPT CSV File. Jadi yang pertama, setelah kita memasuki SPT, maka kita bisa memasuki menu SPT Tools. Lalu kita pilih lapor data SPT ke KPP. Lalu tampilannya seperti ini. Nah, di sini di bagian kriteria pencarian, kita checklist tahun pajaknya, lalu kita pilih tahun 2018. Lalu kita pilih tampilkan data. Nah, di sini terdapat data SPT-nya, lalu kita checklist. Nah, di sini terdapat jumlah PPh kurang atau lebih bayar itu sebesar 499.569.158 dan jumlah SSP yang telah dibayar juga nominalnya sama. Maka pada nomor 3, jumlah angka 1 dikurangi 2 hasilnya 0. Selanjutnya kita bisa menyimpan file CSV-nya ke folder yang telah kita siapkan. Langsung saja. Kalau kita telah memilih di folder mana kita akan menaruh file CSV-nya, maka langsung saja kita bisa memilih Create File. Lalu terdapat informasi, data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Nah, di sini kita bisa klik OK, lalu kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan memastikan bahwa file CSV-nya telah masuk ke folder yang sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah terdapat file CSV-nya. Jadi, untuk namanya memang kombinasi angka dan huruf. Untuk namanya tidak perlu di-rename. Selanjutnya, CSV file ini tidak bisa dibuka di komputer pada umumnya. Jadi, harus menggunakan komputer khusus yang bisa membuka file CSV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menu cetak. Jadi, dari SPT Induk, lalu lampiran khusus dan lampiran formulir Romawi 1-7 yang telah kita isi, bisa kita cetak. Caranya langsung saja kita masuk ke menu SPT Tools, lalu kita pilih menu cetakan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, terdapat dua option, yaitu PPh Badan 1771 dan Pernyataan Transaksi Istimewa. Nah, di sini kita akan memilih yang PPh Badan 1771. Selanjutnya kita akan menceklis bagian tahun pajak dan memilih yang tahun 2018. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang bisa kita cetak, mulai dari SPT Induk, lampiran khusus, dan lampiran formulirnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan mencetak bagian SPT Induknya. Langsung saja, di sini kita checklist. Setelah kita menceklisnya, maka kita bisa memilih bagian cetak. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Setelah itu, kita bisa memilih tulisan print yang ada di sini. Lalu kita memilih Microsoft Print to PDF, dan untuk bagian page range-nya, kita akan memilih yang all. Lalu kita bisa memilih print. Selanjutnya, kita diminta untuk menamai file yang akan kita unduh dari YSPT. Kalau sudah, kita bisa memilih Save. Setelah itu, kita bisa memastikan bahwa filenya sudah masuk ke folder yang kita sediakan. Nah, jadi di sini filenya sudah ada dan berbentuk PDF. Selanjutnya, saya juga akan membuka file PDF-nya.
Langsung saja. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke ISPT-nya. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin mencetak atau mengunduh bagian nomor 2 sampai dengan nomor 13, maka kita bisa memilihnya dengan menceklis, lalu kita pilih bagian cetak. Untuk caranya sama saja seperti yang telah saya jelaskan saat mengunduh bagian SPT induk. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pelaporan SPT PPh Badan. Di sini, saya akan menjelaskannya menggunakan slide dari PowerPoint. Kalau begitu, langsung saja. Jadi yang pertama, kita akan masuk ke website djponline.pajak.go.id. Lalu di sini kita diminta untuk mengisikan NPWP beserta kata sandi perusahaan, dan juga kode keamanan yang tertulis pada bagian kiri. Setelah itu kita bisa memilih login. Tetapi apabila kita mengalami lupa kata sandi atau memang belum registrasi, kita bisa memilih dua option yang ada di sini. Jadi ini adalah tampilan setelah kita login. Lalu kita bisa masuk ke menu lapor. Setelah kita masuk ke menu lapor, di sini terdapat dua option, yaitu e-filing dan e-form. Nah, di sini kita bisa memilih bagian e-filing. Setelah kita memilih bagian e-filing, maka kita bisa memilih menu buat SPT. Setelah kita memilih menu buat SPT, maka di sini terdapat pertanyaan, kita bisa memilih ya, dan mengklik upload SPT. Setelah kita memilih upload SPT, maka tampilan berikutnya seperti ini. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi NPWP perusahaan dan mengunggah file SPT dalam bentuk CSV yang telah kita peroleh dari ISPT PPh Badan. Setelah kita mengunggah file CSV-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa mengunggah lampiran 1 yang ada di sini. Jadi lampiran 1 di sini adalah laporan keuangan. Dan untuk mengunggah bagian laporan keuangan harus berbentuk PDF, dan untuk namanya juga diatur, yaitu kita akan menyalin bagian nama CSV, dan di bagian belakangnya ditambahkan huruf LK kapital. Setelah kita menyalin nama CSV dan menuliskan huruf LK kapital pada bagian belakangnya, maka baru kita bisa mengunggahnya pada lampiran 1. Jadi di sini terdapat juga lampiran 2 sampai dengan lampiran 7. Namun yang wajib itu adalah bagian file SPT dan lampiran 1, karena terdapat bintang merah. Untuk bagian lampiran 2 sampai dengan lampiran 7, apabila perusahaan memiliki file atau dokumen dari lampiran 2 sampai dengan lampiran 7, sebaiknya tetap dilampirkan saja. Kalau sudah, kita bisa memilih Start Upload. Setelah kita memilih Start Upload, artinya kita telah selesai melakukan pelaporan SPT PPh Badan.